Akhirnya Juknis SPMB tahun 2026 DKI Jakarta sudah rilis per tanggal 27 Februari 2026 melalui keputusan Gubernur nomor 238 tahun 2026. Dan kira-kira ada perubahan apa aja di Juknis tahun 2026 ini? Apakah sama dengan tahun 2025 atau ada yang berbeda? Mari kita bahas. Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Di video kali ini kita akan berbagi informasi perihal tentang Juknis SPMB tahun 2026, di mana sudah dirilis per tanggal 27 Februari 2026 melalui keputusan Gubernur nomor 238 tahun 2026. Ada beberapa perubahan yang Mas Eka catat ya, ada 3 perubahan besar yang ada di SPMB 2026 ini melalui Juknis yang sudah dirilis per tanggal 27 Februari 2026 lalu ya. Pertama adalah jalur. Untuk jalur itu tidak ada yang berubah, sama ya. Ada 4 jalur. Pertama ada jalur domisili, di mana jalur domisili ini nanti akan dibagi zona atau domisili prioritasnya ya. Untuk SD itu domisilinya dibagi menjadi 2 prioritas domisili, P1 dan P2 ya. P1 itu berada dalam satu RT yang sama dengan alamat sekolah ya. Jadi alamat kartu keluarga para warga sekolah sama dengan alamat sekolah tujuannya ya. Itu masuk P1 atau prioritas domisili 1. Nah, sementara yang P2 untuk jenjang SD itu satu kelurahan atau kelurahan yang sama atau berdekatan dengan kelurahan dari sekolah yang dituju, maka itu masuk P2 ya. Itu untuk SD hanya ada 2 prioritas domisili. Sementara untuk SMP dan SMA itu memiliki 3 prioritas domisili ya. P1-nya adalah satu RT dengan sekolah yang dituju, baik itu SMP maupun SMA, atau yang berdekatan ya dengan RT sekolah tersebut ya. Terus yang P2, prioritas kedua dari domisili ini adalah sekitaran RT yang berdekatan atau yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ya, jadi yang sekitaran perdekatan aja. Ya, bisa jadi mungkin beda RT tapi berdekatan, beririsan, maka itu masuk prioritas kedua. Mungkin beda RT, satu RW, ya itu masuk prioritas kedua. Nah, sementara yang prioritas ketiga itu dari kelurahan yang sama atau yang berdekatan. Jadi kalau misalkan beda RT atau beda RW tapi masih satu kelurahan yang sama atau berdekatan dengan kelurahan yang sama, maka dia masuk ke dalam prioritas ketiga yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan juga. Nah, itu untuk jalur domisilinya. SMK ada domisili nggak Mas Eka? Nggak ada. SMK nggak ada domisili. Yang ada domisili itu hanya SD, SMP, dan SMA. Ya. Kemudian ada jalur mutasi. Jalur mutasi pun demikian masih sama seperti tahun sebelumnya di tahun 2025 ya untuk di tahun 2026 ini. Pertama untuk ASN dan pegawai TNI Polri ya. Itu diperuntukkan untuk yang mutasi atau yang pindah. Contoh misalkan orang tuanya bekerja swasta di Bali gitu ya. Kemudian anaknya ikut pindah nih, orang tuanya dari Bali pindah ke Jakarta, maka itu bisa menggunakan jalur mutasi ya. Atau orang tuanya dari Bandung ya bekerja dimutasi ke Jakarta ya, baik itu ASN, pegawai dan lain sebagainya, dipindahkan ke Jakarta maka bisa menggunakan jalur mutasi. Nah, itu nanti ada syarat dan ketentuan khususnya juga ya. Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua untuk di jalur mutasi itu ada anak guru dan tenaga kependidikan. Ini pun sama ada syarat dan ketentuannya yang berlaku ya. Ini masih sama lah seperti di tahun 2025 yang lalu ya untuk SPMB-nya. Dan yang ketiga ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini terbagi menjadi 2. Ini juga sama seperti tahun sebelumnya. Ada afirmasi prioritas pertama, di mana afirmasi prioritas pertama ini diperuntukkan untuk pertama ya, anak panti atau anak yang tinggal di panti sosial yang tercatat dalam kartu keluarga di panti sosial tersebut ya. Terus yang kedua ya, anak dari disabilitas ya. Dan yang ketiga adalah anak dari tenaga medis ya yang meninggal karena COVID. Nah, itu dimasukkan dalam afirmasi prioritas pertama. Lalu afirmasi prioritas keduanya itu diperuntukkan untuk warga sekolah ya, pemegang KJP. Pertama, kedua pemegang PIP. Nah, pemegang KJP Plus ini yang masih aktif. Kemudian pemegang PIP atau KIP. Kemudian anak dari yang orang tuanya ya pengemudi dari Mitra Transjakarta yang mengemudi bus mini ya, bus kecil Transjakarta. Kemudian yang keempat adalah anak yang orang tuanya pemegang kartu pekerja yang tercatat dalam kartu keluarga atau dinas ketenagakerjaan. Ya, itu 4.
untuk afirmasi prioritas kedua. Nah, untuk jalur prestasi sendiri juga sama, menggunakan dua jalur, ada akademik dan non-akademik, di mana masing-masingnya juga ketentuannya kurang lebih hampir sama, tapi di jalur prestasi ini ada sedikit perubahan di Juknis yang di tahun 2026 ini. Apa aja perubahannya? Setidaknya ada 3 perubahan yang Mas Eka catat untuk di jalur prestasi ini. Yang pertama adalah perihal tentang sertifikat untuk di jalur prestasi. Jika di tahun 2025 sertifikat untuk pemasalan yang sifatnya eksibisi, pemasalan, terus undangan, festival, itu wajib sudah terkurasi minimal bintangnya 3. Nah, sementara di tahun 2026 ini, untuk bintang itu dihapuskan, jadi yang penting sudah terkurasi oleh Puspernas ya, melalui Kementerian Pendidikan, itu sudah terkurasi, baik itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, ataupun bintang 4, itu bisa digunakan. Yang penting sudah terkurasi, ingat, yang penting sudah terkurasi ya. Itu kabar baiknya. Nah, apakah nanti pembobotan nilai sertifikat tersebut sama atau berbeda, itu nanti kita tunggu regulasi resminya dari Dinas Pendidikan. Apakah nanti sama aja, baik itu yang sudah terkurasi walaupun bintang 1, 2, dan 3, 4, 5, nilainya tetap sama, atau ada pembeda. Jadi yang sudah terkurasi bintang 1 dengan bintang 3 otomatis bobotnya akan berbeda atau bagaimana? Ya nanti kita tunggu. Karena kan kalau misalkan sama ya alhamdulillah, tapi kalau beda ya mudah-mudahan itu yang terbaik untuk para warga sekolah. Mau bagaimanapun mudah-mudahan keputusan nanti atau kebijakan nanti yang dituangkan dalam regulasi Dinas Pendidikan, karena Juknisnya udah ada, regulasi Dinas Pendidikan nanti turunnya. Mudah-mudahan ini yang terbaik untuk para warga sekolah. Ya, apapun itu nanti kita tunggu aja regulasinya. Masyarakat tidak bisa berbicara terlalu banyak karena takutnya nanti salah ya. Jadi kita lebih baik menunggu regulasi dari Dinas Pendidikan aja. Apakah nanti bobotnya akan berbeda atau tetap sama ya. Terus yang kedua, yang berbeda dari jalur prestasi di tahun sebelumnya yaitu masa sertifikatnya ya, masa aktif sertifikatnya. Kalau di tahun 2025 itu paling lambat ya, selambat-lambatnya per tanggal 30 April 2025 ya yang lalu ya. Nah, untuk yang di tahun ini paling lambat ya selambat-lambatnya itu Maret 2026. Jadi per tanggal 31 Maret itu masih bisa digunakan, tapi kalau sudah per tanggal 1 April 2026 sertifikat itu baru keluar, maka sudah tidak bisa lagi digunakan untuk di jalur prestasi ini. Ya, jadi kalau misalkan para warga sekolah memiliki sertifikat yang sudah atau yang baru keluar di bulan Maret ini, segera ajukan ke sekolahnya masing-masing karena untuk pengajuan sertifikat itu sudah mulai dibuka ya. Sidang-nilainya sudah mulai dibuka, nilai juga sudah dimasukkan, terus verifikasi domisili juga sudah dilakukan oleh sekolah, dan sertifikat sudah bisa mulai diinput oleh sekolah. Jadi untuk para warga sekolah yang memiliki sertifikat 3 tahun ke belakang atau paling lambat baru keluar di bulan Maret ini, segera lapor ke sekolahnya untuk diinput agar bisa diverifikasi dan bisa digunakan untuk di jalur prestasi SPMB tahun 2026 ini. Dan yang ketiga adalah nilai TKA. Di mana nilai TKA ini digunakan di SPMB 2026 ini untuk di jalur prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik ya. Ingat sekali lagi, nilai TKA digunakan untuk nilai akademik maupun non-akademiknya. Karena nilai TKA itu nanti akan dibagi bobotnya ya. Jadi kemungkinan besar kalau Mas Eka boleh memprediksinya ya, bobotnya akan sama seperti pada saat zaman AN atau UN ya. Jadi nilai rapot ditambah dengan nilai TKA. Kalau dulu zaman UN kan nilai rapot ditambah dengan nilai UN sama dengan nilai rata nilai rapot. Nah, kemungkinan besar yang di tahun 2026 ini juga demikian kalau skemanya ini benar ya. Tapi nanti kita lihat regulasi yang resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Ini hanya prediksi Mas Eka. Bisa benar, bisa juga salah ya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau memang benar, maka nilainya nanti akan bobotnya, nilai TKA ini, karena kan nilai TKA ini jika digunakan bisa masuk ke dalam indikator nilai indeks prestasi akademik maupun non-akademik ya, maka kemungkinan besar nanti akan dimasukkan ke nilai rata rapot. Kalau misalkan nilai rata rapotnya ya 70%, maka ditambah 30%-nya nilai TKA. Kalau yang di tahun 2025 kan nilai rata rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Kemudian dijumlah nilai rata rapotnya berapa, hanya diambil 40% toh, karena diambil 100% dari nilai rata rapotnya. Nah, kemungkinan di tahun ini nilai rata rapotnya hanya diambil 70%, ditambah nilai TKA 30 kan jadi 100 tuh nilai rata rapotnya, baru nanti diambil 40%-nya untuk nilai akademik dan 20%-nya untuk nilai non-akademik, itu bobotnya. Ini kalau prediksinya benar. Tapi nanti sekali lagi kita tunggu rilis dari Dinas Pendidikan. Ya, ini hanya prediksi Mas Eka. Mudah-mudahan prediksinya benar dan tidak meleset ya. Tapi kalau misalkan salah, ya kita menggunakan
regulasi yang dari Dinas Pendidikan yang resmi. Ya, itu untuk nilai TKA yang akan digunakan. Setidaknya 3 perubahan itu yang akan digunakan, atau 3 perubahan itu yang Mas Eka catat di Juknis SPMB 2026 ini. Yang paling signifikan adalah nilai TKA. Kenapa katanya nilai rapot udah nggak digunain, Mas Eka? Ya kemungkinan kan kalau nilai rapot tidak digunakan, hanya nilai TKA saja yang digunakan. Lalu bagaimana anak-anak yang tidak mengikuti TKA? Maka tidak ada nilai dong. Jadinya lebih tidak fair ya. Kalau misalkan menggunakan nilai rapot 70%, maka divalidasi dengan nilai TKA 30%, itu menurut pandangan Mas Eka, itu lebih fair. Karena 70% nilai rapotnya, 30% nilai TKA-nya. Jadi kalau misalkan anaknya tidak ikut TKA, atau siswanya atau warga sekolahnya tidak ikut TKA, dia masih dapat 70%-nya. Tapi jika dibanding dengan yang mengikuti TKA, maka akan kalah. Jadi untuk para warga sekolah ya, karena TKA ini kan akan digunakan atau akan dilaksanakan per bulan April untuk jenjang SD dan SMP. Jadi untuk teman-teman yang berada di jenjang SD dan SMP, maksimalkan nilai TKA-nya. Jangan sampai nilai TKA kan nggak wajib, santai aja. Nggak, nilai TKA akan digunakan ya di jalur prestasi. Kenapa nilai TKA ini digunakan di jalur prestasi? Karena jalur prestasi ini sangat seksi ya. Teman-teman bisa milih dimanapun sekolah yang teman-teman mau, yang warga sekolah mau, tanpa batasan domisili ataupun zonasi. Jadi bebas. Jadi kalau misalkan TKA nilainya rendah, nilai rapotnya hanya diambil 70% dan nilai rapotnya juga tidak terlalu tinggi-tinggi sekali, udah pasti bakalan kalah dengan teman-teman yang memiliki nilai TKA yang mungkin juga nilainya lumayan cukup baik dan nilai rapotnya juga cukup baik. Nah itu 70 ditambah 30 sama dengan 100 nanti diambil 40%-nya untuk akademik dan 20%-nya untuk non-akademik. Ya, ini Mas Eka rasa untuk SPMB tahun 2026 ini untuk jalur prestasi sepertinya akan lebih kompetitif ya. Dan nilai-nilai prestasi seperti sertifikat itu pun masih sangat membantu ya, walaupun tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Cuma di tahun ini juga ada penambahan nilai TKA, sehingga nilai TKA ini juga akan berpengaruh ya ke nilai indeks prestasi baik itu akademik maupun non-akademik atau bobotnya ya untuk teman-teman masuk di jalur prestasi. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah. Itu 3 perubahan yang Mas Eka catat. Yang pertama adalah sertifikatnya tidak lagi menggunakan bintang. Selama dia sudah terkurasi, maka bisa digunakan untuk SPMB di jalur prestasinya ya. Kemudian paling lambat sertifikatnya itu untuk yang SPMB tahun 2026 ini di bulan Maret. Dan yang ketiga, nilai TKA akan dimasukkan ke dalam indeks prestasi akademik maupun non-akademik, di mana nilainya kemungkinan besar akan disatukan dengan nilai rata nilai rapot. Porsinya 70-30, 70 untuk nilai rapot dan 30%-nya untuk nilai TKA. Karena kan di indeks prestasi akademik itu ada beberapa indikator penilaian atau variabel nilainya ya. Jadi itu disebut Sidanira bukan Mas Eka? Nanti kita bahas deh untuk Sidaniranya tersendiri ya. Tapi yang jelas dari indeks prestasi akademik itu ada beberapa indikator atau variabel yang akan dinilai. Yang pertama adalah nilai rata nilai rapot yang diambil dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Kemudian persentil, kemudian prestasi akademik, prestasi non-akademik, kemudian sertifikat atau prestasi seleksi ketat lainnya atau dari kepemimpinan atau organisasi. Dan yang keenam ada tambahan adalah nilai TKA. Nah, kemungkinan nilai TKA-nya itu akan digabung dengan nilai rata rapot seperti yang sudah Mas Eka sebutkan tadi. Ini sekali lagi prediksi Mas Eka. Mudah-mudahan ini benar. Kalaupun salah, kita lihat regulasi resminya dari Dinas Pendidikan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan untuk para warga sekolah perihal Juknis SPMB tahun 2026 ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya, agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Untuk informasi update SPMB tahun 2026, Mas Eka akan update di konten berikutnya perihal tentang kuota, syarat, dan lain-lainnya di konten berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, SPMB kembali menyapa. Sudah siap berkompetisi, meraih mimpi, jadi prestasi. Langkah pasti kita jalani untuk masa depan yang lebih pasti. SPMB, ayo
ayo kita bisa. SPMB, raih cita-cita.